Terbaru pengangkatan PPPK jalur afirmasi dihentikan. Pemerintah Indonesia mengakhiri kebijakan jalur afirmasi PPPK mulai tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, melalui jalur afirmasi dihentikan setelah pendaftaran CAS 2024. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pendaftaran terakhir jalur afirmasi PPPK terjadi pada 2024, dan ke depannya proses rekrutmen akan berbasis kompetisi dan meritokrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Maret 2025. Apa itu jalur afirmasi PPPK? Bagi yang belum tahu, jalur afirmasi PPPK adalah jalur khusus yang memungkinkan tenaga honorer diangkat menjadi PPPK tanpa tes. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah proses pengangkatan honorer berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, BKN. Menurut Menteri Pan-RB Rini Widiantini, jalur afirmasi PPPK pada 2024 memenuhi formasi yang diusulkan instansi pemerintah. Kita memenuhi semua yang terdata di BKN melalui afirmasi, tapi ada juga yang tidak mengusulkan formasi, ujar Rini, seperti dikutip dari kumparan.com. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jalur afirmasi PPPK dihentikan setelah 2024. Proses penerimaan PPPK 2024 adalah kebijakan afirmasi terakhir, kata Prasetyo Hadi, sebagaimana dilansir Tempo.co. Mulai 2025, pendaftaran jalur afirmasi PPPK tidak akan ada lagi, dan calon PPPK harus mengikuti tes seperti pendaftaran CPNS pada umumnya. Alasan penghentian jalur afirmasi PPPK. Kebijakan ini mencerminkan arahan Prabowo untuk mengedepankan meritokrasi dalam manajemen ASN. Presiden mengarahkan tidak ada lagi afirmasi. Kita ingin sumber daya manusia yang kompeten, tegas Rini. Prasetyo menambahkan bahwa pengangkatan ASN bukan sekadar membuka lapangan kerja, melainkan untuk memastikan pelayanan masyarakat optimal. Ini bukan soal pekerjaan, tapi kebutuhan pelayanan publik yang maksimal, ungkapnya. Meski jalur afirmasi dihentikan, pemerintah menjamin tidak ada pemecatan tenaga non-ASN. Rini memastikan bahwa pendapatan honorer yang terdata tetap dianggarkan selama proses rekrutmen berlangsung. Tidak ada PHK, dan saya sudah keluarkan surat edaran agar instansi menganggarkan pendapatan mereka, jelasnya. Jadwal pengangkatan CAS 2024. Selain menghentikan jalur afirmasi PPPK, pemerintah juga memajukan pengangkatan CAS 2024 yang sempat tertunda. Prasetyo menyebut pengangkatan CPNS akan selesai paling lambat Juni 2025, sementara PPPK pada Oktober 2025. Penyelesaian ini harus ditindaklanjuti sesuai kesiapan masing-masing instansi, katanya. Namun, Rini mencatat bahwa 213 instansi mengusulkan penundaan pengangkatan CAS karena berbagai alasan, yang sempat memengaruhi jadwal sebelumnya. Dampak bagi tenaga honorer. Kebijakan pendaftaran terakhir jalur afirmasi PPPK di 2024 menjadi angin segar sekaligus tantangan bagi honorer. Mereka yang terdata di BKN masih bisa diangkat tanpa tes pada tahun ini, tetapi kedepannya harus bersaing secara kompetitif. Rini menegaskan, pendaftaran PPPK tetap dibuka, tapi prosesnya akan sama dengan CPNS, berbasis meritokrasi. Ini berarti honorer harus mempersiapkan diri menghadapi seleksi ketat mulai 2025. Persiapan maksimal dengan bimbel PPPK online ASN Institute. Bagi Anda yang ingin lolos seleksi PPPK pasca jalur afirmasi PPPK dihentikan, kini saatnya mempersiapkan diri dengan serius. Bergabunglah dengan bimbel PPPK online di ASN Institute. Dengan materi terkini, simulasi tes kompetensi, dan bimbingan mentor berpengalaman, soal up-to-date, sistem pengerjaan soal CAT, dan pembahasan yang mendetail. Kebijakan penghentian jalur afirmasi PPPK menandai babak baru rekrutmen ASN di Indonesia. Dengan pendaftaran terakhir jalur afirmasi PPPK pada 2024, pemerintah mengarahkan sistem yang lebih adil dan kompetitif mulai 2025. Meski ada tantangan, langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pantau informasi resmi dari Kemenpan RB dan BKN untuk update terbaru, dan siapkan diri Anda menghadapi seleksi mendatang. Semoga keputusan ini membawa dampak positif bagi calon ASN dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya aturan baru yang mengharuskan semua peserta PPPK mengikuti tes ini tentunya membawa dampak positif untuk bersaing lulus secara adil.